Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Demikian kata Allah. Ini merupakan suatu panggilan dengan label khusus, yaitu iman. Manusia punya otak dan hati. Otak berisi akal yang jangkauannya sempit. Akal punya keterbatasan wilayah. Wilayah akal hanya meliputi batasan-batasan indrawi. Ia hanya menerima apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Di luar itu, maka akal sudah tidak mampu lagi untuk memikirkannya. Akal hanya menangani hal-hal yang real atau logis. Di luar itu, akal akan menolaknya karena tidak mampu lagi untuk menjangkaunya. Sedangkan hati berisi iman. Iman memiliki jangkauan tanpa batas. Bagi iman, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan iman, yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang lemah menjadi kuat. Kekuatan iman telah terbukti dari kisah-kisah teladan yang bisa ditemukan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti contoh adalah kisah Siti Masyidah bersama suami dan anak-anaknya yang syahid karena membela iman. Siti Masyidah adalah seorang wanita solehah yang hidup pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Bersama suaminya yang bernama Hazaqil, Siti Masyidah mengabdikan diri sebagai pelayan Raja Fir'aun. Saat Nabi Musa alaihissalam menyiarkan dakwah dan menentang ketuhanan Fir'aun, Siti Masyidah bersama suaminya menyatakan keimanannya terhadap Allah dan kerasulan Musa alaihissalam. Keimanan dan keislaman keluarga Siti Masyidah disembunyikan dari pengetahuan Fir'aun. Namun karena pengkhianatan dari kacung-kacung Fir'aun, akhirnya rahasia pun terbongkar. Maka kemudian Fir'aun menimpakan siksaan terhadap Siti Masyidah dan keluarganya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Fir'aun adalah menghukum mati suami Siti Masyidah dengan cara diikat di pohon kurma, kemudian tubuhnya dihujani anak panah sampai menemui ajalnya. Menyaksikan sang suami mati syahid dengan cara yang mengenaskan tak membuat Siti Masyidah bergeming dari kebenaran. Beliau tetap pada pendiriannya bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Fir'aun menangkap Siti Masyidah dan menyandera anak-anaknya, termasuk seorang anaknya yang masih bayi. Masyidah pun dipaksa untuk keluar dari keyakinannya. Namun Masyidah tak bergeming. Akhirnya Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk masak minyak di atas kuali yang besar. Seketika minyak itu mendidih, satu persatu anak-anak Masyidah dimasukkan ke dalam wajan untuk direbus hidup-hidup. Bersama tetesan air mata yang penuh bangga, Masyidah pun mengiringi kepergian putra-putranya menghadap Sang Pencipta. Ketika giliran anak bayinya yang masih menyusu diambil oleh Fir'aun untuk direbus, disitulah keimanan Masyidah mendapatkan tekanan ujian yang luar biasa, hampir goyah dan lemah. Memang ibu mana yang sanggup melihat bayinya akan direbus di depan matanya? Ketika keraguan itu mulai datang, ketika itu pula lah pertolongan Allah pun datang. Dengan izin Allah,
anak Masitoh yang masih bayi itu dapat berbicara dengan lantang. Dia berkata, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, terjunlah, bawalah aku, karena sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat." Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh pun hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Masitoh membaca, "Bismillah tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak yang mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang yang beriman tersebut, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dan beriman. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke dalam periuk, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak yang mendidih. Itulah kekuatan iman yang telah menyelamatkan Siti Masitoh, yang membuat seorang wanita menjadi kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan keimanan Siti Masitoh membuat beliau mati syahid dan membuat dirinya menjadi wangi, kuburannya menjadi wangi. Semerbak wangi kuburannya tercium oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama Jibril melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dengan iman, seseorang akan sanggup menanggung beban seberat apapun itu. Pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil iman sebelum lanjut kemudian pada kalimat berikutnya. Sebab pada kalimat berikutnya Allah akan menurunkan suatu perintah yang sangat berat, yaitu kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam atau puasa diwajibkan kepada kalian untuk as-syiyam atau berpuasa. As-syiyam atau puasa sungguh suatu pekerjaan yang sangat berat, dan hanya orang yang beriman yang mampu untuk melakukannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata as-syiyam. As-syiyam berarti puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab juga disebut shaum. Tetapi dalam konteks ayat ini Allah tidak menggunakan kata shaum, padahal kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu berarti menahan atau puasa. Kedua kata ini, baik as-syiyam ataupun as-shaum, sama-sama memiliki arti menahan. Perbedaannya terletak dari objek yang ditahannya. As-shaum hanya menahan puasa sebagian, hanya menahan perutnya saja, tapi mulutnya masih berdusta. Berpuasa namun tetap rajin berbuat berbagai macam kemaksiatan. Sedangkan as-syiyam adalah menahan dan mengendalikan keseluruhan, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, jasmani dan rohani, fisik dan hatinya, semua ditahan dan dikendalikan. Oleh karena itu, dalam perintah yang ada di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata as-syiyam, tahan secara keseluruhan. Puasalah secara sempurna dengan jiwa dan raga. Perutnya ditahan, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, mulutnya berpuasa, tangan kakinya berpuasa, seluruh panca inderanya berpuasa, plus hati selalu tertunduk khusyuk, berbalut keikhlasan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga ia pantas meraih derajat takwa yang merupakan tujuan dari perintah itu sendiri.